Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di kelompok 11. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas atau mempresentasikan analisis dan perancangan algoritma, yaitu algoritma greedy pertemuan 9. Seperti biasa di kelompok kami di kelompok 11 beranggotakan 3 orang. Itu ada saya sendiri, Umur Nama Bapak dengan NIM 160, ada Puji Sudaryanto dengan NIM 165, ada Iqbal Mulki dengan NIM 163 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan atau contoh soal mengenai algoritma greedy part selanjutnya untuk menyelesaikan tugas pertemuan 9. Ini ada pembahasan pertama, yaitu agar pencarian solusi lebih skill atau efektif, maka job-job diurut terlebih dahulu berdasarkan profitnya dari profit terbesar ke profit terkecil. Dari seperti urutan job-jobnya itu diurutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan algoritmanya menjadi sebagai berikut. Ada function job scheduling P 1 hingga Kn array of integer, lalu P sama 1 Kn hingga Kn array of integer juga. Jadi sama dengan job, himpunan job nanti menghasilkan barisan job yang akan diproses oleh mesin. Job-job sudah diurutkan terlebih dahulu berdasarkan profit dari besar ke kecil. Oh ya, salah tadi. Itu job-jobnya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ada deklarasi I integer J himpunan job atau solusi. Algoritmanya J sama dengan himpunan 1 atau job 1 selalu terpilih karena diurutkan yang dari yang paling terkecil. For I sama dengan 2 to hingga 2 Kn do if atau semua job di dalam J union himpunan I layak, maka J sama dengan J union himpunan and if sama return J. Lalu ada seperti contoh soalnya nanti, yaitu strategi greedy untuk memilih job. Pertama, ada pada setiap langkah pilih job I dengan PI yang terbesar untuk menaikkan nilai fungsi objektif F. Ini contoh yang pertama, yaitu function job scheduling input C himpunan job. Itu himpunan job nanti menghasilkan barisan job yang akan diproses oleh mesin. Deklarasinya I integer J himpunan atau himpunan solusi. Ada algoritmanya J sama dengan himpunan, while C bukan sama dengan himpunan group. I sama dengan job yang mempunyai P atau I terbesar. C sama dengan C minus himpunan. Maka jika semua job di dalam J union himpunan I layak, maka J sama dengan J union himpunan I. Kalau NWL-nya himpunan C sama dengan himpunan I dalam himpunan return. Selanjutnya ada minimasi waktu di dalam sistem persoalan. Sebuah server atau dapat berubah berupa prosesor, pompa, kasir di bank, tukang cukur, dan lain-lain. Mempunyai pelanggan atau customer atau klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah T. Bagaimana cara meminimumkan total waktu di dalam sistem? Maka T sigma N I sama dengan 1. Itu dia sama dengan waktu di dalam sistem. Kalau ada persoalan tersebut ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Selanjutnya, contoh persoalan lain yang mirip dengan minimasi waktu di dalam sistem adalah optimal storage on tape. Kita bisa penyimpanan program secara optimal di dalam pita, atau penyimpanan lagu atau itu musik di dalam pita kaset.
Pita kaset adalah media penyimpanan sinyal analog pada masa lalu. Pita kaset merupakan media penyimpanan yang bersifat sekuensial. Lalu lagu-lagu atau program-program disimpan di dalam pita kaset secara sekuensial. Panjang setiap lagu I adalah T, atau dalam satuan menit atau detik. Untuk menemukan atau retrieve dan memainkan sebuah lagu, pita pada mulanya diposisikan pada bagian awal. Jika lagu-lagu di dalam pita disimpan dalam urutan I sama dengan I1, I2 hingga IK, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk memainkan lagu I sampai selesai adalah sigma I kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan J, T, K. Jika semua lagu sering dimainkan, maka waktu rata-rata retrieval atau min retrieval time atau MRT adalah 1%. Sigma I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan N, T, T. Pada persoalan optimal storage T, kita diminta menemukan permutasi N sebuah lagu dan sedemikian sehingga bila lagu-lagu itu disimpan di dalam pita kaset akan meminimumkan MRT ekivalen dengan meminimumkan D I sama dengan sigma I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan N sigma 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan J T I lalu K. Ini ada penyelesaian dengan algoritma greedy. Strategi greedy pada setiap langkah pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil, atau kita bisa mencari solusi yang termudah di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Contoh algoritmanya function penjadwalan pelanggan. Itu C himpunan pelanggan seperti ini. Himpunan pelanggan itu mengembalikan urutan jadwal pelayanan pelanggan yang meminimumkan waktu di dalam sistem. Deklarasi S himpunan pelanggan I yaitu pelanggan, lalu algoritmanya S sama dengan himpunan. While C bukan sama dengan himpunan I, pelanggan yang mempunyai terkecil C sama dengan C kurang himpunan S sama dengan S union himpunan. Lalu return algoritma greedy untuk penjadwalan pelanggan berdasarkan waktu layanan yang terurut menaik akan selalu menghasilkan solusi optimal. Hal ini dinyatakan di dalam teorema berikut. Contoh teorema yaitu jika T1 bukan sama dengan T2 hingga bukan sama dengan TKN, maka pengurutan J sama dengan J1 bukan sama dengan J bukan sama dengan T. Meminimumkan T sigma N K sama dengan 1, lalu K sigma J sama dengan 1, lalu T. Untuk semua kemungkinan permutasi IJ, buktikan untuk teorema ini tidak dapat dibaca pada slide. Paling sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Bawazir. Di sini saya akan merespon tentang video algoritma greedy dari penjelasan video dari saudara Umbu. Setelah saya menonton, saya dapat menyimpulkan mengenai pseudocode algoritma greedy job scheduling. Yang pertama yaitu agar pencarian solusi lebih efektif, maka job harus diurutkan terlebih dahulu dari profit terbesar ke terkecil. Berdasarkan soal yang dibuat Umbu mengenai algoritma greedy job scheduling, saya menyimpulkan dengan memilih job yang mempunyai PI terbesar, maka menggunakan pengulangan while sebanyak N himpunan job sampai menemukan solusi apabila layak.